Banyak orang ngerasa butuh dimotivasi, padahal yang mereka butuhkan adalah kejelasan. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas tentang bagaimana kejelasan bisa membantu kita dalam membangun kebiasaan. Tonton videonya sampai selesai. Pernah diteliti teman-teman, ada sekelompok orang yang mau bangun kebiasaan olahraga lari. Dan kelompok ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang cuma dikasih tahu, kalau lu berhasil olahraga dalam 1 minggu ini, lu catat ya. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang bukan cuma disuruh catat, tapi mereka dikasih artikel-artikel tentang kesehatan. Mereka dikasih buku-buku tentang pentingnya berolahraga. Nah, intinya mereka tuh dimotivasi. Dan kelompok yang ketiga, teman-teman dikasih tugas untuk mereka mencatat waktunya kapan mereka mau lari dan di mana mereka mau lari. Nah, hasilnya setelah diteliti dan dievaluasi, kelompok pertama hanya ada 34% orang yang melakukan olahraga lari. Dan kelompok yang kedua, yaitu kelompok motivasi, hanya selisih 3%. Hanya berbeda 3% dari kelompok yang pertama, yaitu 37% orang yang berolahraga di kelompok kedua. Nah, menarik ya teman-teman, waktu dilihat datanya, di kelompok ketiga ternyata ada 91% orang yang berhasil melakukan berolahraga. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa kejelasan itu membantu kita dalam membangun kebiasaan. Apa aja yang perlu jelas? Yang pertama teman-teman, kita perlu jelas mau bangun habit apa. Nah, ada banyak orang, mereka cuma bilang sama diri sendiri bahwa gue pengen ngebangun habit hidup lebih sehat. Atau gue pengen ngebangun habit baca buku. Nah, teman-teman, itu perlu dideskripsikan, perlu lebih spesifik, perlu lebih jelas. Kalau misalnya kita mau makan sehat tuh yang kayak gimana? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh? Apa yang sehat, apa yang nggak, perlu ditulis. Nah, kalau kita mau bangun kebiasaan misalnya baca buku, kita perlu di situ kasih tahu kita mau baca bukunya berapa lama, atau misalnya berapa chapter setiap harinya. Nah, misalnya waktu kita mau bangun kebiasaan minum air putih, teman-teman perlu jelas berapa liter kita mau minum setiap harinya. Misalnya 1,5 liter. Nah, waktu kita mau minum 1,5 liter, setiap kali kita minum, kita mau minumnya berapa mil? Misalnya 200 mil atau 250 mil. Itu akan membantu kita bisa melakukan habit-habit kita. Yang kedua teman-teman, yaitu kita perlu jelas kapan mau ngelakuinnya. Nah, waktu kita bisa nentuin kapan waktunya, itu akan sangat-sangat membantu teman-teman. Ya, kalian bisa set alarm, kalian bisa download aplikasi yang bisa membantu habit kalian. Nah, tapi pastikan waktunya jelas. Misalnya kalau kita mau minum air putih 2 liter per hari. 2 liter per hari itu udah bagus, jelas tujuannya, jelas mau ngapainnya. Tapi kalau nggak jelas waktunya, bisa-bisa pas udah malam kita lihat ternyata gue baru minum 500 ml. Dan gue harus minumin lagi air 1,5 liter di malam hari. Itu pastinya nggak sehat banget ya. Jadi lu perlu breakdown teman-teman. Misalnya sekali minum gue mau minum 300 ml. Dan setiap jam berapa? Jam 7, jam 9, jam 11 kita breakdown. Misalnya 2 jam sekalinya jam berapa aja itu ditulis. Dan itu akan sangat membantu kita. Sama halnya waktu kita mau bangun kebiasaan baca buku. Jam berapa kita mau baca buku? Misalnya gue mau baca buku setiap jam 7 pagi sebanyak 1 chapter. Itu akan membantu kita. Pas udah jam 7 pagi langsung aja baca buku. Nah, kejelasan yang ketiga teman-teman, yaitu perlu jelas tempatnya. Di mana kita mau ngelakuin habit itu. Nah, waktu kita mau baca buku misalnya, kita mau baca buku setiap jam 7 pagi sebanyak 1 chapter di meja kerja. Nah, itu akan lebih jelas lagi teman-teman ya. Kita akan pergi ke meja kerja dan kita baca. Dan di tempat itu kemungkinan untuk kita ke distract ngelakuin hal yang lain itu lebih kecil. Tapi kalau misalnya nih, sekali ini kita baca buku di ruang kerja, besok-besok kita baca buku di meja makan. Yang ada kita baca buku dan ngebangun habit baru, yaitu ngemil. Ya. Dan waktu kita mau misalnya ngebangun kebiasaan berolahraga, larinya di mana? Di treadmill atau di komplek? Itu juga ngaruh teman-teman. Ya, berbeda. Lu perlu kasih tahu dan jelas. Contoh lain teman-teman, waktu kita mau bangun kebiasaan untuk berdoa. Nah, ini juga membutuhkan satu tempat yang khusus, yang setiap kali kita lakukan doa di tempat itu. Memang teman-teman ya, gue percaya juga bahwa doa itu kita bisa lakuin dimanapun. Tapi waktu kita mau sengaja secara khusus membangun kebiasaan berdoa, nah selama misalnya 15 menit setiap hari jam 7 pagi nah ini penting teman-teman ya, di kasur kah, atau misalnya di meja kerja tadi, atau misalnya di meja makan, oke, nggak masalah, tapi konsisten lah lakukan di sana. Saran gue teman-teman,
satu tempat untuk satu kebiasaan. Itu akan membantu kita. Kalau di rumah lu nggak punya banyak ruangan, is okay, lu bisa putuskan satu sudut ruangan untuk satu kebiasaan. Itu akan sangat-sangat membantu. Jadi ada 3 hal yang perlu jelas. Yang pertama, jelas mau ngapain. Yang kedua, kita jelas kapan mau dilakuinnya, setiap hari apa atau setiap jam berapa. Dan yang ketiga, di mana kita mau ngelakuin kebiasaan tersebut. So, teman-teman, selamat mencoba. Gue berharap video ini bisa bermanfaat buat kita membangun kebiasaan. Kalau menurut lo video ini bagus, memang video ini bagus. Sampai ketemu di video-video bagus selanjutnya.